Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah semua baik ya. Oke, sebelum kemari apakah ada kegiatan yang lain? Ada. Kegiatan apa itu? Pembelajaran kelas. Pembelajaran apa-apa? IPA. IPA. Oke, IPA. Sudah pada makan siang semua? Belum. Wah, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, jadi habis ini bisa makan siang ya, yang untuk yang belum. Di sini kakak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir dan mau ikut dalam kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, supaya suasananya lebih santai, yuk kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Riani. Di sini kakak sebagai pemimpin kelompok yang bertugas untuk menjembatani sesuatu yang akan kita bahas dalam kegiatan ini. Dan kalian sebagai anggota kelompok. Nah, sekarang giliran kalian perkenalan. Silahkan sebutkan nama panggilan dan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian saat ini. Contohnya gimana, Kak? Contohnya, saya Royani, sekarang saya merasa sedih. Bisa dimulai dari sebelah kiri saya. Silakan. Saya Dias. Saat ini saya merasa senang. Oke, Dias. Selanjutnya. Saya Azel. Saat ini saya merasa senang. Paham, Pak. Oke, selanjutnya. Saya itu. Saya sekarang bahagia. Wah, bahagia ya. Oke, berikutnya. Saya senang. Saat ini saya lagi senang. Oke, lagi senang. Oke, selanjutnya. Saya Selo. Saat ini saya lagi bersedih. Oke, bersedih. Saya Lintang. Saya tenang. Oke, Saya Ali. Kali ini saya merasa gembira. Oke, Ali. Nama saya Andro. Perasaan kali ini saya senang. Oke, senang. Oke, sudah saling kenal semuanya ya. Baik, terima kasih adik-adik semua dan sudah perkenalan, dan di sini ada daftar hadir, nama, kelas dan tanda tangan bisa diisi ya. Nama panjang. Oke, jadi hari ini kita akan berbagi hal-hal yang sedang terjadi dalam keseharian, terutama yang berkaitan dengan belajar. Kalian tidak perlu tegang, karena di sini tidak ada yang menilai dan kita hanya saling mendengarkan dan saling menghargai. Baik, dalam kegiatan ini kalian tidak perlu ragu untuk menyampaikan informasi yang mau kalian sampaikan. Dan juga tidak ada paksaan dalam menyampaikan informasi. Kita tidak boleh menyebarluaskan informasi yang kita bahas dalam kegiatan hari ini, baik di luar kelompok maupun di luar sekolah dan lain-lain. Juga jika ada teman yang berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan teman tersebut. Oke? Oke. Jadi kita harus mendengarkan dengan seksama dan juga untuk waktunya kurang lebih 40 menit. Apakah semuanya setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Sebelum kita lanjut, kita akan bersama-sama mengucapkan janji ikrar terlebih dahulu. Oke adik-adik, kita akan melakukan janji ikrar terlebih dahulu. Untuk tangan kanannya bisa ditaruh di dada sebelah kiri. Iya, dikepalkan, lalu ikuti ucapan yang kakak ucapkan. Baik? Paham semua? Paham. Oke, siap semua? Siap. Oke. Nanti dulu, kita janji ikrar dulu ya. Oke. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3.
Kami berjanji Kami berjanji untuk saling menghormati, untuk saling menghormati, menjaga kepercayaan, menjaga kepercayaan, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Oke, luar biasa sekali. Ya, sudah melaksanakan janji ikrar. Jadi, apakah adik-adik sudah siap untuk masuk ke tahap berikutnya? Siap. Siap? Siap, Fatimah. Baik, jadi di sini. Jadi kalian di sini bisa menyampaikan sesuatu peristiwa kejadian yang sedang dialami atau yang sedang terjadi saat ini. Nah, silahkan yang mau berbagi, tidak ada paksaan di sini, siapapun boleh memulai. Ya. Saya Kak, Silakan. jadi saya tuh sering menunda-nunda tugas karena diajak main game. Akhirnya besokannya saya ngontek ke teman-teman gitu. Oke, baik. Ada lagi? Boleh. Saya dulu ya Kak. Oke, silahkan. Belakangan ini saya sering banget udah ngerjain tugas. Biasanya udah niat mau ngerjain habis maghrib, Ya. tapi malah buka HP dulu, scroll TikTok dulu, buka IG dulu, velocity dulu. Terus nggak kerasa udah malam. Seringnya waktu malam, apalagi kalau tugasnya banyak, malah makin malas buka laptop kan Kak. Ya. Main HP, nunggu chat dari chat, sambil nonton video lucu, rasanya relax aja gitu. Oke, udah. Udah, ada yang lain lagi? Ya Kak, Oke, silahkan. saya akhir-akhir ini itu sering pas mau belajar itu malah buka HP malah gak asik main HP, jadi nggak jadi belajar. Dan terus pas sampai sekolah saya nggak ngerjain tugasnya, terus saya nyontek ke teman saya. Sudah? Ada yang lain lagi? Ya Kak, Iya, silahkan. kalau saya ambil nongkrong sedang belajar. Oh, Kan yang udah. Udah, itu aja. oke, baik. Ada yang lain lagi? Saya Kak, saya tuh dari dulu nggak bisa belajar. Saya belajar di sekolahan, apalagi di sekolah sering pindah ke teman. Oh, oke. Baik. Dari beberapa permasalahan yang sudah teman-teman alami, nah, kita sepakati terlebih dahulu nih, masalah siapa yang akan kita bahas hari ini. Halo Kak. Saya aja, soalnya Kak lebih kompleks masalahnya Kak. Oke, baik. Boleh. Nah, Selo tadi sudah berbagi kalau mau belajar tapi ada beberapa distraksi atau gangguan ya. Iya Kak. Velocity-an, Ya, chatan sama pacar, ngapain Iya. itu? ya sekedar minta-minta aja. Oke, baik. Nah, ada hal lain lagi, misalnya tadi ada main game gitu. Ya ada. Kalau Oke. kalau nggak bisa biasanya aku main game. Oke, itu dari main game ya. Iya. Nah, biasanya hal itu terjadi kapan? Apakah setiap kali ada tugas atau hanya di waktu tertentu saja? Kalau itu biasanya setiap hari sih. Oke, setiap hari Iya. ya. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika menunda tugas? Apakah ada hal tertentu yang membuat kamu menundanya? Ada sih Kak. Misalnya teman sering ngajak main game bareng gitu loh Kak. Jadi akhirnya ikut. Awalnya seneng Kak, tapi besoknya waktu masuk kelas stres sendiri karena tugas belum dikerjain. Oke, jadi ada pengaruh dari sekitar juga ya, Iya. dari temennya. Iya. Setelah itu biasanya apa yang kamu rasakan nih selain stres tadi?
Yang aku rasain sih, aku jadi bingung kak, buntu mau mulai dari mana, nyesel tapi tetap aku ulang lagi karena relax rasanya. Oke. Kayak Ya, silakan. selama renovasi ini saya kayak banyak dari tugas akibatnya yaitu nilai mesti turun, terus tidak terkumpul dengan baik, lalu stres dan yang terakhir kehilangan motivasi untuk belajar. Nah, kalau begitu, apa yang ingin kamu ubah dari kebiasaan itu? Apakah sudah ada bayangan atau belum? Kalau dari saya sih, saya mau mengubah diri saya menjadi taat mengerjakan tugas, terus nggak pernah telat dan mengurangi main handphone, tapi memfokuskan belajar. Oke, bagus sekali Selo. Nah, dari teman-teman yang lain nih, kita tadi sudah mendengarkan Selo bercerita. Jadi kira-kira langkah kecil apa yang bisa Selo lakukan minggu ini untuk memperkuat perubahan perilaku kebiasaannya? Saya kak, Silahkan. jadi menurut saya Selo itu harus buat jadwal belajar harian dan ngerjain tugas sedikit demi sedikit. Oke, bagus sekali, tepuk tangan semuanya. Oke, ada lagi yang lain? Nah kak, Silahkan. aku sebaiknya harus belajar mengatur waktu, apalagi di jadwal belajar. Sepertinya lama kecilnya seperti belajar di sore hari, ngatur waktu, dan bisa tugas gitu. Oke, baik, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Saya kak, Silahkan. mungkin selain mengatur jadwal, Selo bisa membisukan atau mematikan notifikasi dari HP agar tidak mengganggu Selo saat belajar. Oke, terima kasih sarannya. Ada lagi yang lain? Ya, saya Silahkan. nanti bisa pasang alarm biar ingat waktu antara main dan belajar. Oke. Bagus sekali. Nah, masih ada yang lain? Udah? Oke. Nah, kita tadi sudah mendengarkan beberapa masukan nih dari teman-teman. Sekarang dari Selonya sendiri, bagaimana pandangan Selo tentang solusi yang diberikan dari beberapa teman tadi? Ya, pandangan saya akan segera melakukan saran-saran yang disarankan oleh teman-teman saya. Saya akan merubah diri saya menjadi yang lebih baik. Saya akan mementingkan tugas sekolah, belajar agar masa depan saya jadi yang baik. Oke, jadi lebih baik Iya. ya. Nah, bagus sekali kalian sudah mengenali hal-hal yang bisa diubah dan itu adalah langkah awal yang baik. Membahas kasusnya Selo ya. Iya. Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan pribadi ya. Di sini kakak ada kontrak perilaku, yaitu nanti kalian isikan. Di sini saya yang bertanda tangan di bawah ini nama dan kelas. Untuk pengisiannya, dengan ini berkomitmen untuk melaksanakan kebiasaan belajar berikut. Kebiasaan yang ingin diubah. Lalu apabila saya berhasil melaksanakan, saya akan mendapatkan reward, misalnya dapat reward main game 20 menit atau nongkrong gitu ya. Oke, nah apabila saya tidak melaksanakan, maka saya siap menerima konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa? Berupa seperti tidak boleh main HP gitu sama 20 menit. Lalu dengan demikian kontrak ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesungguhan. Lalu ditulis berlaku dari tanggal hari ini sampai 1 minggu ke depan dan tanda tangan di sini. Paham? Paham. Oke. Ini di sini. Nih, kamu supaya tidak mengantuk. Oke, untuk pulpennya nih. Jadi bisa belajarnya ini kan?
kebiasaan belajarnya, perilaku yang ingin diubah. Saya misalnya Saya ingin dia belajar. Yuk, saya ingin belajar dulu sebelum nongkrong. Ya, reward kecil misalnya nongkrong. Ya. Ya, konsekuensinya nilai turun. Ya kamu kalau mau memenuhi, kamu udah belajar dulu nih sebelum nongkrong. Ini sampai tanggal berapa? 1 minggu ke depan. minggu ke depan berarti Desember. Ya, Desember. Desember tanggal 1 itu aja. Iya, tanggal 1. Nanti. Iya, kamu sendiri. Ya. Siap. Tanggal berapa, Bu? 24 sampai 1 Desember. Tangan Bun. Oke. Udah. Sudah. Ya. Hari ini kita sudah sepakat menjalankan kontrak perilaku selama 1 minggu ke depan dan juga kontraknya sudah ditandatangani semua. Sudah. Oke, bisa dikumpulkan. Oke, baik, selo. Nah, perubahan sekecil apapun tetapi konsisten itu jauh lebih baik, ya benar sekali, daripada perubahan besar yang tidak bertahan lama. Jadi minggu depan kita akan evaluasi lagi hasil dari kontrak perilaku yang sudah kalian isi. Jadi kalian harus benar-benar menerapkan apa yang kalian tuliskan di sini. Oke, siap? Siap. Oke, baik. Baik, adik-adik semua, kakak ucapkan terima kasih sudah mau terbuka hari ini. Dari cerita tadi, kita belajar bahwa kita perlu mengontrol diri agar tidak terpengaruh oleh lingkungan ataupun kebiasaan kecil yang belum kita sadari. Tapi ketika kita mau berubah, langkah kecil itu tetap berarti. Nah, sekarang kakak ada lembar refleksi mengenai deskripsi perilaku yang ingin diubah. Lalu dituliskan di sini. Lalu penyebab apa yang biasanya membuat saya melakukan perilaku tersebut. Di sini ada contohnya. Karena main HP, malas, tugas terasa sulit. Lalu perilaku apa yang kalian lakukan ketika menghadapi situasi tersebut? Dan juga apa sih akibat dari perilaku tersebut? Misalnya nilai saya turun. Perubahan yang saya akan lakukan minggu ini terkait dengan kontrak perilaku yang sudah kalian tuliskan. Lalu tanda tangan di sini ya. Ya. Oke, silahkan. Udah belum kali? Pulpen. Pulpen juga ada. Ada tangan saya. Iya, iya. Sudah refleksinya? Oke, baik, bisa dikumpulkan ya. Dari hasil refleksi tadi,
Apa sih yang dapat kalian pelajari dari refleksi kalian masing-masing? Siapa yang ingin berbagi? Ya, silahkan. Dan coba ketik, mengontek, dan mencoba menjadi jujur, belajar dulu sebelum nongkrong, dan apa tuh menghentikan belajar daripada bermain game. Oke, baik, bagus sekali. Ada lagi? Silahkan. Pertama kali kemarin saya merasa dari saat mengganggu saat termotivasi buat berhenti mencontek. Saya mencoba belajar dulu sebelum main dan siap bertanggung jawab atas itu sekolah. Oke, bagus sekali. Nah, kalian sudah refleksi kalian sudah bagus-bagus semua dan jangan lupa kalian harus apa? Harus mempraktikkan dan melakukannya 1 minggu ke depan. Oke? Oke, siap. Bagus. Nah, sebelum mengakhiri, coba sebutkan 1 kata yang menggambarkan perasaan diri kalian masing-masing. Baik, bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Silahkan. Perasaan saya senang karena mau tahu tentang awal Oke, baik, sangat senang. Selanjutnya, Perasaan saya lebih gembira karena kita tahu nih bakatnya belajar dan tidak meninggal kelas. oke, baik. Selanjutnya, Buat saya senang karena bisa merefleksi diri sendiri. oke, baik. Selanjutnya, Perasaan saya senang karena karena dari pembelajaran ini saya bisa mengetahui bahwa menunda-nunda tugas itu adalah hal yang oke, baik. Bagus sekali. Selanjutnya, ayo Sina, tunjukkan sinarmu itu. Perasaan saya senang karena bisa mengetahui saat sebelum nongkrong belajar dulu. Oke, bagus. Selanjutnya, saya senang bisa termotivasi termotivasi. Oke, baik. Selanjutnya, Perasaan saya jadi lebih berisi dari yang sebelumnya, Mbak, menjadi berisi. Karena kakak pertama tentang pentingnya tugas dan tidak menyepelekan tugas atau melakukan hal-hal lain sebelum tugas selesai. ya, keren sekali. Oke, selanjutnya, Perasaan saya lebih senang karena setelah semua belajar ini saya mendapatkan banyak hal baru tentang belajar. oke, baik. Nah, kakak senang mendengarnya. Nah, semoga perasaan kalian ini bisa membawa kalian mulai menjalankan rencana masing-masing yang sudah dituliskan di kontrak perilaku. Baik, kegiatan hari ini sudah selesai sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Nah, sebelum kita akhiri, di sini kakak ada instrumen evaluasi proses dan hasil yang harus kalian isi. Pengisiannya cukup mudah. Di sini kalian tinggal dicentang-centang saja. Dan ini untuk keterangan 1, 2, 3, 4 itu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Oke, paham semua? 1 setuju. 1 tidak setuju. Oh, yang 4 sangat setuju. Iya. 1 tidak setuju. 2 agak setuju. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Agak. Iya. Ditulis 6 gitu. Sudah semua? Oke. Yang sudah bisa dikumpulkan.
Ya, Sinar sudah duluan. Terima kasih. Ini kak. Ini ya. Baik. Maju tang, maju ya Allah, maju itu ini. Oke. Kalian sudah mengisi evaluasi proses dan juga hasil. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas hasilnya, bukan untuk dinilai, tetapi untuk kita saling mendukung dan juga agar konsisten. Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, siapa nih yang bersedia memimpin doa? Ya. Oke, Azil. Sebelum mengakhiri, kita sebaiknya berdoa atas ilmu yang telah diberikan oleh kakak. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selesai. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you